Hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang bersuci. Teman-teman masih ingat kan materi tentang hidup bersih? Nah, sekarang kita lanjut ya. Bersuci itu penting banget loh. Kang Alif, bersuci itu maksudnya apa sih? Pertanyaan yang bagus, Aika. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran dan najis. Kalau kita mau sholat, kita harus bersih dulu. Artinya dengan bersuci bikin ibadah kita jadi sah ya Kang? Betul sekali, Aika. Nah, teman-teman, bersuci itu ada dua cara. Pertama, bersuci dari hadas. Kedua, bersuci dari najis. Apa perbedaan hadas dan najis Kang? Hadas itu sesuatu yang menyebabkan wudhunya seseorang batal. Contohnya nih, ketika seseorang buang angin, maka wudhunya menjadi batal. Oh, jadi kalau habis buang angin, lalu mau sholat, kita harus wudhu ya Kang? Betul sekali. Wudhu itu salah satu cara bersuci sebelum sholat. Tapi ingat, kalau kita masih ada najis di badan atau baju, harus dibersihkan dulu. Najis itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Aku tahu Kang, najis itu seperti pipis, pup. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengompol, maka berarti celananya kena najis. Atau orang yang bajunya kena darah, maka bajunya menjadi najis. Hebat, Aika. Iya, najis adalah sesuatu yang kotor dan tidak suci. Kalau kena najis, harus dibersihkan sampai bersih dan hilang baunya. Contoh lain dari najis ialah bangkai. Bangkai itu hewan yang meninggal tidak disembelih dengan membaca basmalah. Misalnya nih, ada sapi tetangga meninggal mendadak. Maka sapi tersebut tidak boleh dimakan karena semuanya menjadi najis. Contoh lainnya lagi ialah kotoran hewan, begitu juga kotoran manusia. Itu semuanya najis. Nah, Kang Arif punya pertanyaan nih. Kira-kira bagaimana cara bersuci dari hadas? Aku tahu Kang, aku tahu. Bisa dengan 3 cara. Pertama, dengan wudhu. Contohnya, orang yang kentut. Maka sebelum sholat wajib wudhu lagi. Kedua, dengan mandi. Contohnya, orang yang sudah selesai haid, dia harus mandi besar. Haid itu keluar darah yang hanya dialami oleh teman-teman kelas atas. Ketiga, tayamum. Tapi aku lupa Kang, pengertian tayamum. Wajar lupa, nggak apa-apa. Tapi keren loh, Aika bisa menjawab secara benar 2 poin yang lain. Meskipun di bagian tayamumnya agak lupa ya. Tapi tetap hebat loh itu. Sebelum saya jelaskan tentang tayamum, saya ingin tanya, kalau teman-teman sedang sakit dan tidak bisa kena air, boleh nggak wudhu? Gak boleh ya Kang? Boleh, tapi caranya beda. Kita pakai tayamum. Tayamum itu bersuci dengan debu atau tanah yang suci. Caranya cukup usap wajah dan tangan. Ini dilakukan kalau tidak ada air atau sedang sakit. Tapi nanti kita bahas secara lengkap ya. Kali ini saya akan fokus ke materi bersuci terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, bersuci itu sangat penting. Tanpa bersuci sholat kita tidak sah. Nah, kita sudah tahu nih, cara bersuci dari hadas ialah bisa dengan wudhu, mandi, dan atau tayamum. Lantas bagaimana cara bersuci dari najis? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dengan cara membersihkan badan yang terkena najis. Keren, lagi-lagi Aika yang jawab. Kasihan teman-teman yang lain mau jawab juga. Gantian dong. Nah, contohnya nih, Aika tadi duduk di bekas ompolan adik yang masih basah. Atau tadi Aika menginjak pup adik ketika hendak sholat. Maka Aika tidak batal wudhunya. Yang perlu dilakukan Aika cukup membersihkan najisnya saja, yaitu kaki yang tadi menginjak pup.
Itu saja yang dibasuhi. Oh iya teman-teman, bersuci dari hadas ataupun najis itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan sembarang air. Apa saja sih macam-macam air yang suci mensucikan? Ada air sumur, ada juga air sungai, ada air laut, dan juga ada air hujan. Itulah macam-macam air yang boleh kita gunakan ketika kita hendak bersuci dari hadas maupun najis. Kenapa Ika kaget? Ada petir, Kang. Walah, aku kira apa? Kang, aku masih penasaran. Kalau ternyata di lingkungan kita tidak ada air, kita bisa gunakan apa ya? Misalnya nih, aku pup di hutan yang gak ada airnya. Itu gimana dong, Kang? Pertanyaan yang keren nih. Jika memang tidak ada air, kita bisa menggantinya dengan menggunakan batu, tisu, atau kayu. Semuanya itu dibolehkan untuk kita gunakan buat bersuci. Wah, keren ya Islam. Semuanya diatur sampai sedetail itu. Semua ada solusinya. Iya dong, maka tugas kita adalah terus belajar supaya kita bisa mengenal Islam semakin dalam. Dan jangan lupa rajin bersuci. Kalau begitu, mulai sekarang aku mau rajin bersuci, Kang. Mantap Aika. Teman-teman juga ya, jangan lupa wudhu sebelum sholat. Dan kalau tidak ada air, jangan khawatir. Tayamum bisa jadi solusi. Untuk materi tayamum, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian pelajaran hari ini tentang bersuci. Insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar rukun wudhu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.